Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Terlalu pengecut untuk menunjukkan tingkat kebucinannya. Seno membongkar apa saja di kamar maminya demi mencari obat yang dimaksud. Keadaan semakin kacau karena dirinya tak kunjung menemukan apa yang dicari. Di mana kau menyimpan obat laknat itu, Mam? Gumam Seno, bertanya seorang diri. Kedua matanya terus mencari, tapi tak juga kunjung ia dapati. Hingga, penat itu benar tak kuasa ia tahan lagi. Seno pun luruh, tergeletak di atas tempat tidur sang mami. Seno terlihat ngos-ngosan dalam tidurnya. Peluh telah membanjiri wajah serta leher Seno. Pria itu bergerak cemas di dalam tidurnya. Tidak, jangan tinggalkan ayah. Kalian kenapa pergi? Jangan. Seno terus meracau dalam lelap. Raut wajahnya menandakan perasaan gusar serta ketakutan yang teramat sangat. Anakku, jangan. Sontak Seno pun terjaga seketika dari tidurnya. Kedua matanya membelalak sempurna, dengan keringat sebesar biji jagung yang menetes dari dahi lebarnya. Terlihat jakun serta dada pria itu naik turun, memompa napasnya yang memburu. Aku bermimpi, kutukan, anakku, anakku. Seno mencengkeram rambutnya, matanya bergerak liar ke sana, kemari. Nampak raut ketakutan pada wajah yang biasanya gahar itu. Setelah mengusap wajahnya yang berkeringat, dirinya pun turun dari tempat tidur. Lalu keluar dari kamar maminya itu, beranjak ke dapur demi mencari segelas air. Demi membasahi kerongkongannya yang serasa sangat kering, bahkan untuk menelan ludah saja pun susah. Apa itu? Ketika meletakkan gelas pada wastafel, mata Seno menangkap sebuah botol kecil di pinggir meja. Kemudian ia meraihnya dan memeriksa botol itu. Ternyata, obat mami ada di sini. Ini benar, obat yang diberikan oleh dokter jantung mami. Lalu, kenapa justru membahayakan? Gumam Seno, dengan segala kebingungan yang melanda pikirannya. Belum lagi isi dari mimpinya, saat ia ketiduran tadi. Membuat suasana hatinya semakin kacau saja. Antara rasa takut dan bersalah, yang menimbulkan sepercik penyesalan di dalam hatinya. Sayangnya, hati itu selama ini sekeras batu. Ketika hendak keluar rumah, sekelebat Seno melihat bayangannya pada cermin di depan tangga. Pantulan seorang pria dewasa yang keadaannya carut, marut serta kusut, masai berantakan. Seno, kau kacau sekali. Di mana gaya trendimu yang selama ini kau jaga? Image-mu telah hancur luluh, lantak. Kau terlihat menyedihkan. Seburuk inikah keadaanmu sekarang? Kau memang pantas mendapatkannya, sangat pantas. Setelah berperang dengan batinnya, Seno memutuskan untuk membersihkan dirinya yang lengket dan bau. Ia yang memiliki kepribadian sangat bersih dan rapih. Baru kali ini terlihat kacau dan kotor seperti itu. Dok, ini adalah obat yang selama ini dikonsumsi oleh mami saya. Seno menyerahkan bukti obat yang ia temukan kepada dokter yang menangani maminya itu. Botolnya sih benar, dan ini obat paten serta mahal.
Jika ibu Anda selama ini mengkonsumsi obat ini secara rutin, seharusnya penyakit beliau tidak separah ini, terang dokter tersebut, yang juga ikut bingung atas kasus yang menimpa pasiennya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, Dok? Kenapa mami saya belum sadar, Ju? Ucapan Seno terpotong karena pintu ruangan yang dibuka tiba-tiba. Dokter Franklin, Ibu Izzy sadar, tapi beliau kejang, lapor seorang perawat yang masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat panik serta bingung. Saya akan memeriksanya. Kau bawalah obat ini ke bagian apotek untuk diperiksa. Tanya apa isinya sama dengan botolnya. Dokter muda itu segera memeriksa keadaan Izzy, yang beberapa kali sempat mengalami kejang-kejang. Injeksi obat penenang, dosis rendah saja, titahnya pada salah satu perawat wanita, sambil memeriksa keadaan Izzy. Sementara, Seno hanya bisa menunggu di luar ruangan, dengan harap cemas, akan apa yang menimpa sang mami. Mam, mungkin saat kepergian papi aku tidak setakut ini. Karena, kala itu aku masih memilikimu, kakak dan juga harta kita. Tapi kini, semua telah habis. Semua kejayaan dan kemewahan itu telah pergi. Ku harap kau tidak ikut pergi meninggalkanku. Pria itu terlihat membenamkan kepala pada kedua telapak tangannya. Sedangkan, kedua siku tangannya bertumpu di atas kedua lututnya. Bahunya terlihat bergetar, bias dari kekalutan dan kegamangan dalam hatinya. Hingga, panggilan dari perawat wanita tak membuatnya bergeming. Tuan, seorang perawat menepuk bahunya pelan. Karena sudah beberapa kali dipanggil, Seno tetap diam. Dengan sedikit kaget, Seno menoleh. Segala hal yang berkecamuk di dalam kepalanya, membuat dirinya melanglang entah kemana. Bagaimana keadaan mami saya? Tanya Seno dengan gurat khawatir yang kentara pada wajahnya. Pria itu mengusap matanya yang basah. Silakan, Anda tengok sendiri, Tuan. Biar dokter yang akan menjelaskan, ucap sang perawat tersebut. Seno pun mengikuti perawat itu masuk, di mana banyak sekali alat di dalam ruangan tersebut. Dokter, bagaimana? Kenapa mami saya seperti ini? Kaget Seno, manakala ia melihat Izzy dengan keadaan mulutnya yang miring. Wanita paruh baya itu hanya bisa menatapnya nanar. Semoga Anda kuat, Tuan. Ibu Anda terkena stroke berat, hingga seluruh anggota tubuhnya tak dapat digerakkan. Beliau juga kehilangan kemampuan bicaranya, jelas Dr. Franklin. Meski dengan berat hati, keadaan pasien tetap harus disampaikannya secara terbuka. Mamami, lirih Seno menggenggam satu tangan Izzy yang terbebas dari selang infus. Sedangkan, Izzy, wanita itu hanya bisa meluruhkan air matanya, tanpa menjawab sepatah kata pun. Atau sekedar membalas genggaman tangan sang putra. Kini, dirinya tak berdaya. Meskipun hatinya sakit dan tak terima dengan keadaan, ia hanya bisa pasrah. Bagaimana lagi, berteriak pun tak bisa, apalagi marah. Keadaan mami saya ini, hanya sementara kan, Dok? Tanya Seno dengan suara yang bergetar. Kita akan observasi lagi, sekitar 2 pekan. Semoga perkembangannya baik. Kami juga menunggu kabar tentang obat palsu yang ibu Anda konsumsi selama ini.
Agar setelahnya, kami dapat menentukan tindakan serta pengobatannya ke depan, jelas sang dokter dengan pandangan iba. Ibu yang sabar ya, segala kemungkinan itu pasti ada, ucap dokter muda itu, tersenyum menyemangati Izzy. Sementara wanita itu hanya bisa menangis dan merintih. Tatapan matanya mengisyaratkan bahwa ia tak mau hal ini menimpa dirinya. Ya, Izzy, tiada siapapun yang mau mengalami kemalangan seperti yang kau rasakan saat ini. Meski dibayar ratusan juta pun, semua orang akan memilih sehat dan dapat bergerak bebas. Lakukan yang terbaik untuk mami saya, dok. Berapapun biayanya, saya akan bayar. Meskipun, saya harus kehilangan seluruh sisa harta saya. Tolong, kembalikan keadaan mami saya seperti sedia kala, lirih Seno, dengan suara serak menahan pilu di hatinya. Kau, memohon untuk mami, nak. Baru kali ini, mami melihatmu memohon dan memelas pada orang lain. Kami akan berusaha dengan sebaik-baiknya, dokter itu pun berlalu setelah berpamitan. Karena masih ada pasien lain yang harus ditanganinya. Tuan, nanti akan ada yang mengantar makanan untuk ibu Anda. Tolong diberikan dengan disuapi perlahan. Kami permisi dulu, para perawat itu sedikit menunduk, setelahnya mereka pamit undur diri. Kedua pasang mata ibu dan anak itu saling bertabrakan pada tatapan yang dalam. Seno masih setia menggenggam erat jari jemari Izzy yang lemas. Mami akan sembuh, aku janji. Jangan pikirkan hal lain lagi, terima saja semua takdir ini. Agar mami cepat kembali sehat, bujuk Seno memberi semangat. Supaya sang mami berhenti menangis. Rachel Izzy menimpali dengan suaranya yang hanya bisa melenguh kecil. Iya, Mam, iya. Seno hanya bisa tersenyum tipis, memaksakan dirinya tegar. Tidak kusangka, kau begitu peduli pada mami, nak. Sedangkan, aku ini. Sudah, mami jangan menangis lagi. Sekarang, aku akan menyuapimu. Kau ingat, dulu aku selalu disuapi ketika sarapan. Sebelum papi mengantarku dan juga kakak ke sekolah, kenang Seno, sambil menyuapi Izzy dengan bubur halus sedikit demi sedikit. Aku menyuapimu karena saat itu aku ingin mencari perhatian papimu. Apa kau mengira mami sebaik itu? Kau itu sebenarnya. Izzy kembali meluruhkan air matanya, bahkan lebih deras dari sebelumnya. Wajahnya semakin pucat, dengan gerakan dada yang seakan menahan sesak. Mami, apa kau tersedak atau apa? Kenapa kau menjadi susah bernapas? Oh, tidak, aku harus memanggil dokter. Seno pun menekan tombol merah di samping kepala berangkar. Tak berapa lama para petugas medis pun masuk dan segera melakukan tindakan. Perawat kembali memasang selang oksigen, mengecek denyut nadi serta jantung. Pasien terlalu tertekan, oksigen dalam darahnya menurun. Dok, berikan injeksi penenang, biarkan pasien tidur lebih lama. Sementara itu, di suatu tempat pada waktu yang sama, acara pelelangan berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk rumah agak alot, meski akhirnya terjual juga. Ini semua menandakan bahwa tugasku telah selesai. Aku bisa menjenguk Nyonya Izzy sore ini.
Seorang pria berwajah Asia dengan mata sipit serta rambut klimis rapi. Terlihat tengah merapikan beberapa berkas berisi aset-aset perusahaan. Ia akan mengantarkan itu semua pada pihak yang telah menjadi pemilik perusahaan ini selanjutnya. Tak ada lagi Pradipta Residen, semua telah runtuh tanpa sisa. Apa ini? Seno mengirim pesan padaku, menjual mobil, untuk biaya pengobatan Izzy? Apa aku harus membantunya lagi? Hah, yang benar saja. Kau tidak bisa melanjutkan hidupmu tanpa pesuruh. Bahkan, kawanmu saja pergi. Apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu? Selain diriku ini, gerutu Rich pada layar ponselnya yang menampilkan panggilan dari Seno. Menyebalkan, seharusnya aku abai saja, omelnya lagi. Meskipun jempolnya menggeser layar ponsel ke arah kanan. Halo, Seno Pradipta, ada apa menghubungiku? Aku sedang sibuk kau tahu? Sarkasnya dengan tersenyum miring, meski lawan bicaranya tak dapat melihat ekspresinya. Tugasku sudah selesai denganmu, kini saatnya aku liburan. Lapornya pada mantan majikannya itu. Ah, ya baiklah, ini demi baktimu pada seorang ibu. Tut. Rich mematikan sambungan teleponnya sepihak. Seandainya kau tahu siapa Izzy sebenarnya, apa kau masih akan berbakti dan berkorban untuknya? Rich terlihat mengeratkan rahangnya. Jemarinya kembali menari mengusap layar benda pipih miliknya itu. Halo, Ken. What up, Dude? Sahutan dari seberang sana. Pesankan tiket untuk 2 hari ke depan. Kau akan pulang? Wow, apa dunia sebentar lagi akan kiamat? Kekeh seorang pria di ujung telepon. Shut up, Tut. CK, pulang malu, gak pulang rindu, Rich berdecak kesal atas tanggapan pria yang dihubunginya. Semalaman, dataran bumi yang kering telah diguyur hujan dengan intensitas sedang. Namun, kecepatan angin lumayan kencang. Menyisakan dingin yang menggelitik hingga menembus tulang rusuk. Sementara fajar masih bergelung di balik awan kelabu. Seperti dua sosok manusia yang saling berpelukan di balik selimut tebal. Mereka enggan terpisah karena hawa dingin yang menyusup hingga ke balik epidermis kulitmu. Sesekali, raga yang berada di dalam dekapan lengan kekar itu menggeliat, membuat sang pemilik dada bidang dengan sedikit bulu itu mengeratkan pelukannya. Lenguhnya lirih terdengar, mengalun dari bibir tipis menggoda itu. Syes, diamlah, atau kau akan membangunkan kembali nagaku, bisik sang pemilik rahang tegas itu. Mau pipis, lepas dulu, rengek si wanita, yang mana posisinya tengah dipeluk dari belakang oleh pria kekar itu. Sehingga bempernya yang lumayan berisi, sedikit menyenggol kepala pedang yang tidak terbungkus sarungnya. Kan, gerakanmu telah membuat nagaku kembali tegak berdiri. Bagaimana ini? Keluhnya, sengaja menggoda wanita yang tengah ia cium tengkuknya itu. Aku kan gak ngapain, kilah Susi. Meski ia tak menampik bahwa apa yang dikatakan oleh suaminya itu adalah benar adanya. Bahwa pergerakan dari bempernya, yang sedikit menggesek kepala pedang, telah membuat sang naga berkedut lalu tegang. Please, aku sudah tidak tahan lagi.
Kalau mengompol bagaimana? Rengeknya lagi. Berharap segera lepas dari jeratan yang akan membuatnya kembali lemas karena keenakan. Walau berat hati, Arjuna pun melepaskan juga guling hidupnya itu, dengan mata yang setengah terpejam. Pria itu mengawasi setiap pergerakan dari istrinya itu, di mana saat ini, Susi kembali mengenakan baju dinasnya. Melepasmu sedetik saja seakan berat bagiku. Aku belum pernah memiliki perasaan sekuat dan sedalam ini. Kau telah membuat hidupku lebih hidup dan bernyawa. Membuat si kaku ini sedikit fleksibel. Membuat si dingin ini sedikit mencair. Membuat si datar ini menemukan serta merasakan gelombang dari dinamika kehidupan. Kau begitu sempurna, membuatku pun merasa sempurna sebagai manusia. Kau begitu indah, membuat diriku akan selalu memujamu. Aku tidak peduli kekuranganmu, bagiku itu tidak masalah. Hanya bersamamu selamanya, itulah yang kuinginkan. Arjuna mengulum senyumnya, mendengar isi hatinya yang begitu puitis. Sampai kapan ia hanya bisa bicara dalam hati saja, tanpa mengungkapkannya? Ya, dirinya terlalu pengecut untuk menunjukkan tingkat kebucinannya. Sampai sekian menit ia tak nampak melihat sang istri kembali. Arjuna terpaksa menurunkan selimutnya. Menyambar piyama tidur dan mengikat asal talinya. Tok, tok. Arjuna mengetuk pintu toilet berkali-kali, tapi belum ada juga sahutan dari Susi. Kenop pintu pun ia putar, yang ternyata dikunci dari dalam. Membuatnya gemas ingin sekali menendang pintu itu. Aku akan membuang kuncinya. Apaan dia? Masa kamar mandi dikunci segala? Geram Arjuna yang kesal karena Susi tak juga membuka pintunya. Sayang, My Queen, kamu sedang apa sih? Kenapa lama sekali? Teriaknya sekali lagi. Ku hitung sampai 5, atau ku dobrak pintunya, ancam Arjuna, tak sabaran. 1, 2, 3. Kenapa pagi? Pagi sudah cerewet sekali, cebik Susi, dengan bibir mengerucutnya. Jadi, kamu mandi? Kenapa tidak menyahut ketika kupanggil? Tanya Arjuna gemas, seraya mengacak rambut di ujung kepala Susi. Tadi, aku lagi setoran langsung tunai. Makanya gak denger kalau kamu manggil. Jelas Susi beralasan. Ngeles aja, padahal kamu sengajakan, seneng bikin aku spot jantung, sergah Arjuna, tak terima alasan Susi. Shoot, Susi menempelkan telunjuknya ke bibir Arjuna, bermaksud membungkam mulut pria yang semakin hari, semakin bawel saja. Kamu yang aneh, setiap aku ke kamar mandi selalu dibikin rusuh. Padahal, ini kan apartemenmu. Memangnya apa yang akan terjadi? Omel Susi tak terima dengan kewaspadaan Arjuna yang berlebihan menurutnya. Aku tidak akan begini. Kalau kau mengajakku tadi, Arjuna merajuk seraya menarik raga Susi mendekat padanya. Aku udah mandi ya. Susi memukul pelan lengan kekar yang membelit tubuhnya itu. Menjauhkan wajahnya dari dada bidang yang hangat dan sangat pelukabel. Meskipun Arjuna belum mandi, tapi dia wangi. Susi hanya pura saja meronta, seakan menolak.
Padahal hatinya selalu saja jeduk bagai filter yang lagi viral. Aku suka mencium wangi tubuhmu, apalagi kalau sudah wangi seperti ini. Arjuna terus mengendusi harum dari istrinya itu, mulai dari rambut, belakang telinga hingga ceruk leher. Membuat sang empunya menggeliat kegelian. Aku mau masak sarapan. Susi berusaha menahan gerakan bibir Arjuna yang ingin mengeksplor lehernya. Enak saja mau pergi dariku. Aku sudah menangkapmu, maka tidak akan aku lepaskan begitu saja. Arjuna mendekap semakin kencang, bahkan hendak melucuti handuk kimono yang dipakai Susi. Hingga Susi mendekap erat bagian kimono tersebut. Aku lapar, sampai ususku gemetar. Kau tega sekali, menyerang tanpa memberiku makan. Apa kau ingin membuatku kurus kering? Susi merengek bagai anak kecil. Arjuna seketika menjauhkan wajahnya dari leher Susi, menatap wajah menggemaskan itu, lalu terkekeh geli. Baiklah, kasihan sekali istriku ini. Kelaparan sampai mau menangis. Arjuna pun segera melerai pelukannya, tapi belum dengan tautan tangannya. Lalu, nasib naga puspaku bagaimana? Tanyanya sambil melihat ke bawah perutnya, di mana di sana tercetak jelas sebuah tonjolan besar. Iya, kau ini. Susi memekik dan langsung menepis tangan Arjuna yang menggenggam tangannya. Dasar, padahal sudah melihat dan merasakannya. Tapi masih saja malu dan kaget seperti itu, Arjuna kembali terkekeh melihat ekspresi Susi. Istrinya itu benar menghibur, dengan segala tingkahnya yang terkadang malu itu. Akhirnya, pria bertubuh tinggi tegap itu memutuskan untuk mandi. Di balik handuk saja sebesar itu. Aku ngeri jika membayangkannya. Bagaimana yang sebesar itu bisa masuk ke dalam milikku yang kecil? Gumam Susi sambil sesekali menggelengkan kepalanya. Susi pun mulai memasak sarapan pagi menjelang siang itu dengan sesekali tersenyum. Hei, tunggu dulu. Susi segera mematikan kompornya setelah ia sadar akan sesuatu. Kenapa aku masih memakai handuk kimono, pekiknya, setelah ia sadar. Bahkan dirinya tidak memakai dalaman. Masuk ke kamar lagi gak ya? Kenapa bisa seperti ini? Susi memukul kepalanya pelan dengan sodet kayu. Ia memutuskan untuk melanjutkan saja memasaknya. Kebiasaan, suka mukul kepala sendiri, tiba-tiba, suara bariton itu muncul di belakangnya. Astaga naga puspa, setelah memekik, Susi langsung membekap mulutnya. Lalu ia menoleh. Ketika itu juga mata indahnya menangkap sosok pria yang hampir sempurna itu tengah tertawa renyah padanya. Arjuna yang telah rapih sehabis mandi, hanya mengenakan kaos oblong tanpa lengan serta bawahan celana pendek. Jadi, sambil masak kamu bayangin naga puspaku ya, Arjuna yang tahu sudah berada di samping Susi, menjawil dagu lancip milik istrinya itu. Enak aja, kilas Susi, membantah. Jangan lupa kedua mata besarnya yang melotot menggemaskan. Kebiasaan, Arjuna mengusap wajah Susi dengan telapak tangan besarnya. Sama suami, masih aja suka mendelik. Kali ini, Arjuna menarik batang hidung Susi. Sakit. Susi memukul lengan Arjuna, agar pria itu melepaskan hidungnya. Mana ada sih, aku nyakitin kamu.
Mata indah dengan iris pekat itu kembali membola. Ketika sesuatu yang dingin menempel di bibirnya. Perlahan, mata yang mendelik itu terpejam. Ketika dirinya sudah terbawa oleh arus permainan dari belitan dan sesapan pria menawan di hadapannya. Kamu masih belum pakai apa sengaja untuk menggoda suamimu ini? Arjuna berkata di sela mengecup bibir yang ranum itu. Aku lupa, kepikiran buru masak, dalih Susi. Apa kamu begitu kelaparan? Tanya Arjuna. Ibu jarinya terus mengelus, bibir seksi yang basah karena ulahnya itu. Tentu saja, aku sangat lapar. Kau menghabisiku sepanjang malam. Susi mencebik sambil mencubit pelan pinggang Arjuna. Pria itu terkekeh, lalu membenamkan kembali kecupannya pada bibir yang menjadi candunya itu. Terus, sekarang masaknya udah selesai belum? Tanyanya, setelah ia melepaskan tautan bibir mereka. Satu tangannya terus melakukan kegiatannya memainkan apa saja yang menarik pada wajah itu. Serta, satu tangannya lagi bertumpu pada meja dapur. Ya belum, kan kamu gangguin, lagi, Susi mencebik dengan mengerucutkan bibirnya. Arjuna sengaja mencium bibir monyong 5 senti itu dengan keras. Berkali-kali, dengan gemas. Hingga si empunya kesal, karena sang suami terus menggoda dirinya. Udah deh, gangguin terus. Bentar lagi aku pingsan nih karena kurang asupan nutrisi. Susi mendorong wajah tampan itu menjauh dari hadapannya. Membuat Arjuna seketika tergelak, puas sekali ia meledek istrinya itu. Macam punya mainan setiap harinya. Kan barusan aku kasih vitamin, mana ada kurang nutrisi, ini, buktinya malah makin subur tuh. Arjuna berkilah seraya menekan bemper Susi depan dan belakang. Tentunya dengan tangan yang berbeda. Karena kini tubuh ramping berisi istrinya itu telah berada di dalam dekapannya. Aus, Moe Queen, pekik Arjuna sambil meringis. Tega ya kamu, rajuknya, sambil mengusap pelan perut kotaknya itu. Heran deh, jarimu lentik tapi sakit banget kalau mencubit, Arjuna terus mengaduh. Merasa panas di kulit perutnya, karena Susi lumayan kencang ketika mencubit tadi. Makanya, punya tangan juga dikondisikan. Jangan asal remas dan pencet saja. Susi pun berbalik membelakangi Arjuna, kembali menyalakan kompor yang tadi ia matikan. Emang kenapa? Kan ini dan ini milikku, kata Arjuna, sambil menyentuh satu persatu bagian empuk yang dimaksud olehnya. Susi menggeram seraya mengarahkan sutil ke arah suaminya. Jangan mengganggu terus, nanti kapan selesai masaknya? Kapan kita makannya? Emang kamu gak lapar? Cecar Susi gemas pada pria yang terus terkekeh itu. Aku, makan kamu aja udah kenyang. Arjuna berkata seraya memepet kembali tubuhnya pada sang istri. Kali ini ia memeluk Susi dari belakang, merasakan bagaimana bemper yang kenyal tanpa penutupnya. Susi menelan ludahnya kasar, kenapa suaminya jadi manusia super mesum begini? Salahku yang belum mengenakan pakaian, membuat Arjuna berpikir ke arah sana terus. Bagaimana ini, matanya itu, tangannya juga. Benar ya,
nanti kamu jangan ikut makan, biar aku saja. Lalu Susi kembali berbalik dan melanjutkan lagi sesi memasaknya. Iya, tentu saja. Bahkan, aku masih kuat 3 ronde lagi tanpa makan apapun, pongah Arjuna. Ia telah melepas pelukannya, memberi ruang agar istrinya itu kembali memasak. Arjuna hanya bisa memandangi wajah cantik natural itu, seraya bersandar sambil menyilangkan kedua tangan di depan dadanya. Sombongnya, ledek Susi dengan senyum miring. Aku bisa membuktikannya, Arjuna berkata sambil tertawa. Emangnya, kamu masak apa? Tanya Arjuna. Akhirnya ia penasaran juga, karena baunya begitu harum menggelitik indera penciumannya. Seketika, usus halusnya kejang-kejang. Ada deh, pokoknya nanti kamu jangan ikut makan. Harus konsekuen dengan kesombongan kamu, tantang Susi dengan senyum penuh arti. Beberapa saat kemudian, kesombongan tinggal kesombongan. Arjuna tidak begitu peduli dengan apa yang ia ucapkan tadi. Apa yang ada di hadapannya ini, begitu menggoda lambungnya yang memang kosong dari semalam. Susi yang sudah mengenakan dress rumahan, telah duduk di hadapan suaminya dengan senyum mekar terkembang. Setelah kekenyangan, dia pasti mengantuk. Lalu, ia akan tidur sampai sore. Katanya, cukup makan aku saja sudah kenyang. Ternyata, rendang dan perkedel lebih menggoda dari diriku. Susi pura merajuk, demi meledek suaminya itu. Sayang, jangan salah tanggap dulu. Aku makan banyak begini, agar lebih kuat lagi nanti, ucap Arjuna di sela mengunyahnya. Kalau tidak makan saja aku kuat 3 ronde, maka setelah ini aku bisa sampai 3 kali 3 tambah 1. Kau, bersiaplah, isi tenagamu, imbuhnya lagi. Kini ia telah memasukkan potongan daging yang terakhir di atas piringnya, di mana tadi, ia menyendok sekitar 8 potong daging rendang. Aku cukup secentong nasi dengan 2 potong daging. Lambungku itu kecil dan imut, sindir Susi. Karena Arjuna telah menghabiskan semangkuk rendang dengan sepiring perkedel. Aku harus semakin rajin nge-gym setelah ini, atau aku akan menjadi gendut dan melebar. Karena, akhir ini selalu makan makanan yang enak, seloroh Arjuna, yang terlihat kekenyangan sambil bersandar di kursi. Jangan terlalu memikirkan bentuk tubuhmu. Hiduplah dengan bahagia, bukan tertekan oleh obsesimu. Pesan, Susi, dalam dan penuh makna, membuat Arjuna melongo dan sekilas tersadar. Dirinya pun ikut bangun dari tempat duduknya, kemudian mengekor di belakang Susi. Memangnya, kalau aku tidak seperti ini, kau akan tetap suka? Tanya Arjuna, yang terus mengikuti Susi hingga ke depan wastafel. Susi meletakkan perabotan kotor itu di dalam bak cucian, mencuci tangan kemudian berbalik menatap wajah di atas kepalanya itu. Apapun keadaanmu, aku akan selalu mencintaimu, akan tetap setia di sisimu. Susi memberanikan diri, melingkarkan tangannya pada pinggang Arjuna. Karena, pasangan sejati itu akan menerima kita dalam keadaan baik dan juga buruk. Bersyukur dengan segala kelebihannya, serta menerima segala kekurangannya. Bukan begitu? Susi melempar kata Arjuna tempo hari padanya.
membuat pria itu menunduk dan tersenyum simpul. Ia turut merangkul tubuh itu, hingga semakin dalam tenggelam di dadanya. Seperti pernah dengar kata itu, kekehnya, yang akhirnya dibalas juga dengan tawa kecil dari Susi. Aku mau cuci piring, bisa lepasin tidak? Pinta Susi, yang ingat akan perabotan kotor menumpuk. Aku akan membantumu. Arjuna membuka laci, lalu mengenakan sarung tangan serta celemek. Kemudian, ia juga memakaikan itu pada istrinya. Kita ini hanya akan mencuci piring. Susi berkata sambil melihat kedua tangannya, yang mana sudah terbungkus dengan sarung tangan karet berwarna biru. Jangan sampai air sabun ini melukai kulit halus serta kuku. Kuku cantikmu itu, jelas Arjuna. Mengenai fungsi dari beberapa alat pengaman itu. Oh, kau sampai sedetil ini. Aku saja tidak sampai memikirkan kuku serta kulit tanganku. Kenapa pria sepertimu bisa seperhatian ini? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku alergi terhadap beberapa sabun pencuci piring? Bahkan dulu, kuku tanganku pernah lepas karena infeksi. Tak pernah sekalipun ada orang yang sekedar menawarkan sarung tangan seperti ini. Kenapa melihatku seperti itu? My Queen tidak percaya kalau suamimu ini bisa mencuci piring? Pertanyaan lucu Arjuna sontak menyadarkan Susi dari lamunannya. Tentu saja aku tidak percaya, ledek Susi dengan senyum meremehkannya. Lihat saja nanti, sombong Arjuna. Dan, kenyataannya. 2 gelas dan 1 piring kecil sudah pecah ketika Arjuna tengah mencuci perabotan makan itu. Sudah, hentikan. Nanti, peralatan makan kita bisa habis mau pecahkan? Cegah Susi, yang melihat Arjuna terus mengusap sambil menekan terlalu keras pada gelas ataupun piring yang kotor itu. Aku, bukannya tidak bisa. Hanya saja terlalu bersemangat, dalihnya. Iya, terserah apa katamu. Gumam Susi yang masih bisa didengar Arjuna. Wajahnya ditekuk karena pekerjaannya malah bukan semakin ringan. Tangan sebesar dengan tenaga sekuat itu memang tidak cocok untuk mencuci piring. Lihat saja caranya menggosok dan memberi tekanan. Ya ampun, gemas sekali melihat seorang pemimpin perusahaan sepertimu mencuci perabotan bekas makan. Susi terus mengulum senyumnya, melihat Arjuna begitu serius dalam pekerjaannya. Lihat kan, pekerjaan kecil seperti ini saja pasti aku bisa menyelesaikannya, ucap Arjuna dengan gaya pongahnya. Iya, sayang, kau memang hebat, puji Susi tulus, dengan senyum yang terus mengembang dari wajahnya. Bagaimana tidak, seorang pria yang anti dengan kotoran dan super bersih. Mau membantu istri mencuci piring. Bukankah itu suatu perbuatan yang luar biasa, sangat romantis dan manis? Kau, barusan memanggilku apa? Tanya Arjuna, memastikan bahwa pendengarannya tak salah menangkap suara. Sayang, ulang Susi, yang malu pada akhirnya. Aku tidak mendengar dengan begitu jelas. Bisa kau ulangi dengan sedikit kencang atau penghayatan mungkin? Pinta Arjuna, yang sebenarnya hanya menggoda Susi. Wanita itu lebih gengsi darinya. Mengucapkan panggilan itu saja, sampai membuat kedua pipinya semerah tomat. Arjuna ini apa? Apaan sih?
kenapa juga aku jadi malu begini? Wajahku berkedut, serta jari tanganku gemetar. Kau ini kenapa Susi? Hanya mengucapkan kata itu saja. Ah, apa ini yang dirasakannya ketika ingin mengatakan cinta padaku? Susi seketika menatap Arjuna yang tengah menanti sebuah panggilan darinya. Wajah itu penuh pengharapan, dan mata itu begitu bercahaya. Sepertinya aku akan sedikit menggodanya. Tidak ada tombol reply, jadi tidak ada ulangan. Susi mengatakannya dengan membuang wajah, sambil menyembunyikan senyumnya. Apa, Arjuna merasa dikerjai, karena sudah menunggu? Tapi ucapan yang didengar malah seperti itu. Susi melepas sarung tangan, membuangnya, lalu melepas kembali celemeknya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Arjuna. Setelahnya ia segera menyusul Susi yang meninggalkannya di dapur. Kau ini malah meninggalkan suamimu sendirian, protes Arjuna tak terima, lalu duduk di atas sofa sebelah istrinya. Kenapa dia tidak masuk kamar dan tidur lagi sih? Kan sudah makan sebanyak itu, harusnya dia kekenyangan. Susi menelan ludahnya kasar, melihat tatapan tajam dari Arjuna. Suaminya itu malah menuntut panggilan yang secara tak sengaja ia ucapkan. Kamu gak mau tidur lagi gitu, mumpung libur dan cuaca juga tidak mendukung di luar sana? Tanya Susi mencoba mengalihkan pikiran Arjuna. Tapi, setelah sadar pertanyaan bahwa pertanyaan itu salah dan hanya akan menjerumuskan dirinya dalam perangkap yang lebih memalukan lagi. Seketika, Susi menutup mulutnya rapat lalu menyesalinya setengah mati. Apa ini kode darimu, My Queen? Tanya Arjuna dengan raut wajah senang. Posisinya kini sangat dekat dengan Susi, bahkan bisa dibilang sedikit menghimpit istrinya itu. Itu, maksudku, kupikir kau akan mengantuk karena kekenyangan, jawab Susi asal dengan ekspresi kikuk yang kentara jelas di wajahnya. Siapa bilang, justru aku semakin bersemangat dan bertenaga. Bukankah, ada yang harus aku buktikan padamu? Arjuna semakin mendekat dan tak memberikan celah bagi Susi untuk mengalihkan pandangannya. Ditatap sedemikian rupa dengan posisi terhimpit di atas sofa empuk nan mahal. Belum lagi, hembusan napas dengan bau min itu menerpa hangat di wajah Susi. Semua itu membuat dirinya, mau tak mau kalah lagi. Siapa sih yang bisa menahan pesona luar biasa itu? Apalagi, semua ini legal sudah. Berada di ruangan yang hanya ada mereka berdua, didukung oleh cuaca yang memang sangat pas untuk pasangan suami istri, lama ataupun baru. Tapi, aku masih kekenyangan, kilah Susi berharap Arjuna mau melepaskannya. Justru, itu, aku akan membantumu untuk membakar kalori, agar tidak ada lemah tak jenuh yang menumpuk. Bisik Arjuna di samping telinga Susi, membuat tubuhnya seketika merinding disko. Sejak kapan kau pandai beralasan seperti ini, Ar? Kenapa kau pandai sekali menjebakku untuk bertukar keringat? Susi terus saja menggerutu di dalam hatinya, meski matanya tak sedikit pun bergeser dari wajah menawan di hadapannya. Arjuna mulai meraba pinggang ramping istrinya, lalu dengan cepat menarik raga itu ke atas pangkuannya. Kaget Susi yang kini posisinya menghadap Arjuna. Gerakan Arjuna yang begitu cepat disertai dengan tenaga yang besar.
membuatnya dengan mudah memindahkan tubuhnya yang ramping itu. Begini kan lebih enak, komentarnya. Bahkan, senyum sumringah itu tak pernah lepas dari bibirnya. Karena refleks, maka Susi telah mengalungkan kedua tangannya di leher Arjuna. Posisinya yang duduk dengan kaki terbuka, membuat dres pendeknya terangkat hingga ke atas paha. Sedangkan tangan Arjuna seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan perlahan dan halus, ia memberi usapan di sana, membuat sang pemilik raga mendesis karena sensasi geli nikmat. Arjuna ini, kenapa aku selalu cepat merespon setiap sentuhannya? Geloraku seketika bangkit setiap kali ia menjamahku. Kenapa otak dan tubuhku tidak pernah kompak? Susi semakin mengencangkan rangkulannya, bahkan kini dadanya telah menempel pada tubuh Arjuna. Sedangkan sentuhan pria itu telah merambat ke punggungnya. Arjuna semakin menyender kepada kepala sofa, sehingga posisi Susi agak condong ke depan. Membuatnya dengan leluasa, menciumi ceruk leher hingga tulang selangka. Racau Susi. Dirinya mulai terbawa arus yang dimainkan oleh suaminya. Panggil aku seperti tadi. Aku ingin mendengarnya lagi, bisik Arjuna lembut dan lirih. Sayang, panggil Susi, menurut. Sekali lagi, pinta Arjuna, sambil terus memberi kecupan demi kecupan di telinga dan juga leher jenjang putih mulus istrinya itu. Sayang, pekik Susi di sela racauannya, karena Arjuna membenamkan gigitan kecil di sana. Garis senyum melengkung di wajah pria blasteran itu. Semangat serta geloranya semakin menggebu. Perlahan, Arjuna menaikkan dres Susi hingga melewati kepala istrinya itu. "You're so beautiful, I want you more and more," ucap Arjuna dengan suara serak dan pandangan berkabutnya. Susi pun merespon perlakuan suaminya itu dengan memberi remasan pada rambutnya. Bahkan, secara refleks ia menekan kepala itu agar terbenam lebih dalam. Desah, desis dan lenguhan menguar secara dinamis, dengan ritme dan tempo yang semakin meninggi. Pertanda raga dan jiwa telah terbakar gelora yang membara. Pekik Susi untuk kesekian kalinya. Tanpa Susi sadari juga, gerakannya yang abstrak di atas paha suaminya itu telah membuat si naga puspa terbangun dan bersemangat. Arjuna memindahkan permainannya ke atas, ia kini melumat bibir seksi itu dengan napas yang memburu. Susi menyambut dengan baik, terlihat dari caranya menekan tengkuk suaminya itu. Bersambung.